Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 hari berkisah. Kali ini bertemakan tentang rohib yang pura-pura masuk Islam. Rohib adalah orang yang mengasingkan diri atau orang yang bertapa di dalam biara dan bersifatkan monastisisme atau kerohiban, yaitu cara hidup religius yang dijalani seseorang dengan cara menafikan urusan-urusan duniawi agar dapat sepenuhnya membaktikan hidup bagi karya kerohanian. Beberapa agama para rohib di zaman Rasulullah, ada Nasrani dan Yahudi. Mendengar kata rohib tentunya sudah tidak asing lagi, mengingatkan kita dengan kisah masa kecil Rasulullah yang saat itu bertemu rohib Buhairo ketika ia bersama rombongan pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam. Kepada rombongan tersebut, rohib Buhairo memberitahu Abu Thalib bahwa ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW. Dia pun berpesan kepada Abu Thalib untuk selalu menjaga putra kecilnya itu, karena suatu saat ia akan membawa keberkahan bagi umat manusia. Hari berlalu, bulan berganti tahun. Tatkala Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul Allah dan beliau bersama kaum muslimin hijrah ke Madinah, sebagaimana yang telah kita ketahui di pembahasan sebelumnya, bahwa kaum muslimin hidup berdampingan dengan kaum lainnya, yaitu kaum Yahudi. Dan Rasulullah membuat piagam Madinah guna sebagai perjanjian kesepakatan bagi kaum muslimin dan kaum lainnya di Madinah. Menjadi salah satu tantangan besar. Sejarah Islam mencatat berulang kali orang-orang Yahudi di Madinah menghasut suku-suku mereka yang telah masuk Islam untuk membangkitkan kembali dendam kusumat kejahiliahannya yang dahulu. Ada yang berpura-pura masuk Islam guna menghancurkan Islam dari dalam. Dalam Sirah Nabawiyah, karangan Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq berkata, Sa'ad bin Hunayf, Zaid bin Al-Usaid, Nu'man bin Aufa bin Amr dan Utsman ialah beberapa rohib Yahudi dari Bani Qainuqa yang berlindung dengan Islam. Mereka masuk Islam bersama kaum muslimin serta menampakkan keislamannya, padahal sejatinya mereka adalah orang-orang munafik. Ada sebuah cerita menarik. Zaid bin Al-Qusaid pernah bertengkar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di pasar Bani Qainuqa. Ketika Rasulullah SAW kehilangan untanya, Zaid bin Al-Qusaid berkata, Muhammad mengaku mendapat wahyu dari langit. Mengapa sampai dia tidak tahu di mana untanya berada? Rasulullah SAW bersabda setelah mendapatkan wahyu dari Allah tentang ucapan musuh Allah tersebut di mana lokasi unta beliau berada. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Muhammad mengaku mendapat wahyu, kenapa tidak tahu di mana untanya berada? Maka sesungguhnya aku tidak tahu apa-apa, kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah kepadaku. Dan sungguh, Allah telah menunjukkan kepadaku di mana lokasi unta itu berada. Ia berada di Syib. Unta tersebut tertahan oleh pohon dengan tap kekangnya. Kemudian, beberapa orang dari kaum muslimin pergi ke sana dan mendapati unta tersebut, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Cerita lain dari Rifa'ah bin Zaid. Dalam perjalanan pulang, setelah perang melawan Bani Al-Mustalaq, angin bertiup kencang menerpa Rasulullah, hingga kaum muslimin pun merasa kewalahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, La tahzan, janganlah kalian takut. Sesungguhnya angin ini bertiup kencang karena kematian salah satu pemimpin orang-orang kafir. Dan benar adanya, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabut meninggal dunia tepat pada hari angin bertiup kencang. Beberapa kisah rohib-rohib yang pura-pura masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka gemar menghasut, mengadu domba,
untuk meredupkan cahaya Islam yang telah disebarkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin untuk terus menguatkan akidah Islamiyah dalam diri setiap muslim. Saling mendoakan, saling mengingatkan, dan saling menguatkan dalam membangun ukhuwah Islamiyah agar tidak ditemukannya orang-orang munafik di antara kita semua dalam menegakkan din Islam ini. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.